adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga kabar adik-adik selalu sehat, selalu semangat, dan selalu sukacita. Oh ya, adik-adik, hari ini Miss Magda bersyukur banget bisa kembali menyapa adik-adik di dalam belajar online melalui video yang Miss Magda upload di YouTube ini. Nah, langsung saja materi hari ini Miss Magda akan berbagi tentang satu topik komunikasi, yaitu cara berbicara terhadap orang yang lebih tua, alias cara berbicara dengan orang tua. Orang tua di sini bisa diartikan orang tuamu sendiri, ayah bunda atau bapak ibu, papa mama. Tetapi orang tua di sini yang dimaksud juga orang yang secara umur dia lebih tua daripada adik-adik. Umurnya lebih banyak gitu ya. Kalau umur kamu sekarang misalnya 10 tahun, ya orang yang lebih tua berarti yang umur 11, 12, 13 dan seterusnya sampai ya kakek nenek kamu termasuk orang yang lebih tua. Kenapa ya hal ini menjadi penting? Jelas penting adik-adik, karena kalau kita tidak terbiasa sopan, tidak terbiasa berbicara yang baik dengan orang yang lebih tua, orang bisa loh beranggapan seperti ini. Anak siapa sih? Kok ngomongnya kasar banget? Itu kan yang sekolahnya di SD sana. Wah, ucapannya ya kasar banget. Atau adik-adik, ada juga yang sampai begini, "Uts, itu kan anak yang tinggalnya di sana nah." Wah, berarti kalau tinggal dari sana kayak gitu ya anaknya ya. Wah, gak sopan banget. Nah adik-adik, gara-gara kita tidak sopan, gara-gara kita tidak bisa berbicara dengan baik terhadap orang yang lebih tua, orang-orang yang kita sayangi jadi malu adik-adik, jadi terlibat atau orang-orang beranggapan bahwa satu, kita anak yang tidak pernah dididik di rumah. Dua, kita anak yang gak pernah bersekolah karena gak berpendidikan alias karena gak sopan tadi. Atau yang ketiga, sampai kita mencoreng atau menjelekkan nama, lokasi, atau kampung tempat kita tinggal. Jangan sampai terjadi adik-adik. Nah, berikut ini Miss Magda akan langsung menyampaikan 3 cara sederhana berbicara kepada orang yang lebih tua. Yang pertama adik-adik, gunakan bahasa ataupun kosakata yang sopan, yang baik ya, dan yang santun. Sekali lagi adik-adik, kita menggunakan kosakata atau bahasa yang baik dan benar. Gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang tua kita. Selain itu adik-adik, gunakan bahasa yang jelas. Sekalipun kalian masih kecil, kalian masih harus banyak belajar dan mengenal banyak sekali kosakata, bukan berarti itu menghalangi kalian untuk bisa berbicara dengan baik, dengan benar di hadapan orang yang lebih tua. Kemudian, cara yang kedua adik-adik, gunakan nada bicara yang tidak membentak atau bahasa sekarang ngegas. Wah, ada juga pakai bahasa ngetril. Atau apalagi sih bahasanya jengat gitu. Wah, banyak ya kosakata begitu. Nyolot misalnya. Nah, adik-adik, hindari respon atau tanggapan, jawaban, atau mungkin pertanyaan yang nyolot. Jadi kalau misalnya nih adik-adik mau menjawab pertanyaan dari orang tua, gunakan nada bicara yang lembut. Misalnya gini, "Apa sih maksudnya ayah? Coba tolong diulang deh bunda, tadi maksudnya gimana ya?" Bukannya malah, "Apa sih ayah? Gak ngerti aku ngomongnya," gitu ya. Atau, "Wah bunda, gak ngerti aku. Apa sih maksudnya? Bunda gak jelas." Jangan begitu ya. Tapi gunakan nada bicara yang lembut. Contohnya seperti apa? "Ya bunda, maksudnya gimana ya bunda?" "Gimana sih ayah?" "Oh, bentar ya. Jadi maksudnya gitu ya." "Oke, baik ayah. Terima kasih ayah, terima kasih bunda." Gunakan sekali lagi nada bicara yang lembut. Karena apa adik-adik? Orang yang lebih tua itu kalau dia kaget kamu bentak, bisa jadi jantungnya copot. Kalau enggak, mereka langsung tutup telinga, stres gitu ya, karena ngerasain kalian, ini anak kok dikasih tahu malah nyolot gitu ya, malah ngomongnya lebih kasar gitu. Mereka akan menjadi
terganggu ya, orang tua kalian jadi nggak nyaman. Oke, jadi yang ketiga adik-adik, tadi yang pertama adalah gunakan bahasa yang baik dan benar, yang sopan, bahasa yang ramah, yang santun. Lalu yang kedua adalah gunakan nada bicara yang lembut supaya orang tua kita nggak terkaget ya. Lalu yang ketiga adik-adik ya, yang ketiga adalah berbicara dengan pelan. Pelan di sini bukan berarti begini ya. Ayah, bunda, ada apa? Bukan begitu. Bukan pelan seperti itu, tapi pelan di sini maksudnya adalah kalau tadi sebelumnya Miss Magda bilang jangan nyolot gitu ya. Jangan bicara dengan kasar atau keras. Tapi yang ketiga ini berbicara dengan pelan tuh maksudnya kalian punya yang namanya kelemah lembutan dalam hati, punya ketenangan. Jadi kalau ngomong itu gak sambil emosi. Please ya, ayah itu begitu sih, mama sih begitu, aku gak mau, gak suka gitu. Akhirnya ayah bunda terus diem aja, bingung mau jawab gimana. Karena kalian tidak berbicara dengan pelan, tidak berbicara dengan perasaan, sehingga kalian punya bicara lemah lembut yang membuat orang tua jadi mendengarkan dengan seksama. Jadi adik-adik, 3 cara paling sederhana untuk berbicara dengan orang yang lebih tua. Yang pertama, berbicaralah dengan bahasa yang baik dan benar, atau Miss Magda mengistilahkan sopan kata-katanya ya. Jangan gunakan kata-kata yang aneh-aneh, yang sulit-sulit ya. Gunakan bahasa dengan orang tua, bahasa yang paling sederhana, bahasa anak-anak yang mudah dipahami. Lalu yang kedua adalah mari adik-adik gunakan perasaan ya, atau bicaralah dengan lembut, tidak usah nyolot, tidak usah keras, apalagi membentak ya. Lalu yang ketiga, mari gunakan perasaanmu adik-adik supaya kalian bisa memberikan respon yang baik sehingga orang tuamu tidak terkaget-kaget, apalagi mereka tanya, kamu dapat kata-kata itu dari mana? Mama papa nggak pernah ngajarin. Nah kan. Jadi adik-adik bicara yang lembut ya, bicara juga dengan pelan sehingga orang tua kita nyaman saat kita ajak berbicara. Demikian adik-adik materi hari ini, singkat, sederhana, dan sangat mudah untuk dilakukan ya. Selamat mencoba, selamat berlatih. Jadilah anak-anak yang memiliki komunikasi yang baik sehingga orang tua dan teman-temanmu menjadi bangga padamu. Terima kasih adik-adik sudah menyaksikan. Sampai ketemu di edisi yang akan datang. Bye.